will die. And you think I forgot? No. Dalam hidup ini ada hal yang dapat kita hindari atau kita cegah dengan tindakan preventif. Contoh sederhana, kalau Anda hendak keluar rumah saat musim hujan, Anda membawa payung untuk jaga-jaga supaya Anda tidak kebasahan. Tapi terkadang ada hal yang tidak dapat kita cegah atau hindari. Dicegah dengan berbagai cara apapun, tetap saja hal tersebut tak terbendung dan tak berdaya lagi untuk menahannya sampai kita lelah. Apakah salah satu dari Anda sedang mengalami hal serupa? Bagi Anda yang sedang mengalami hal tersebut, ada kabar baik untuk Anda dengar. So, tetap fokus di sini. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mendapatkan hal yang Anda butuhkan agar menang dari situasi dan keadaan tersebut. Bagi sebagian orang, menghadapi suatu kondisi tertentu bisa sangat menakutkan. Tapi bagi sebagian orang justru menyambut hal tersebut dengan sumringah, excited. Mengapa demikian? Terhadap hal yang sama, bagi sebagian orang dianggap menakutkan, tetapi bagi sebagian orang dianggap berkah. Ini terjadi karena dasar pengertian yang dipakai dalam melihat hal tersebut berbeda. Yang menjadi problem seriusnya adalah hal serupa yang sebenarnya akan memberi dampak baik bagi seseorang, tapi karena ia memandang itu sebagai sesuatu yang buruk dan ia menjadi panik, sehingga orang tersebut jadi benar-benar mengalami masalah serius. Dan itu semua bukan disebabkan karena hal tersebut, tapi itu karena reaksi yang berlebihan dari orang tersebut. Anda dan saya, kita semua harus paham prinsip ini, bahwa kehidupan di alam semesta ini memiliki fase. Dan fase demi fase itu terjadi terus berulang secara periodikal atau berkala. Contoh seperti hari, ada pagi, siang, sore, malam. Itu adalah fase. Dan itu adalah fase alamiah. Dapatkah kita menolak dan mengubah fase tersebut dengan tetap menginginkan siang dan menolak malam, atau tetap menginginkan pagi dan menolak sore? Kita tidak dapat menolak fase alamiah, karena itu semua sudah ditakdirkan oleh Sang Pencipta, yaitu Tuhan, dan itu dimaksudkan untuk kebaikan alam dan kehidupan, termasuk manusia, flora, fauna, dan semua jenis kehidupan di semesta ini. Dan prinsip ini berlaku bagi setiap individu. Ada takdir yang sudah tertulis yang menentukan kapan fase-fase itu terjadi dalam kehidupan seseorang. Fase itu kadang baik, indah, dan menyenangkan.
Tapi terkadang ada saat fase itu terlihat seram, kelam, dan menakutkan, dan kita tak dapat menolak dari fase itu. Hal terpenting yang harus diingat bahwa fase-fase tersebut sengaja dibuat Tuhan untuk membuat Anda dan saya menjadi lebih baik untuk kemajuan. Jadi kalau hari-hari ini Anda mengalami fase yang terlihat suram, terlihat buruk, dan menakutkan, itu hanya fata morgana Anda saja. Tak ada satupun rencana Tuhan yang jahat. Yang terlihat fase buruk sekalipun, semuanya dirancangkan untuk kebaikan Anda dan saya. Jangan berusaha menghindar. Kalau hal itu harus terjadi, terjadilah. Terima dengan ikhlas dan dengan keyakinan yang baik. Kalau hari ini tak ada pilihan harus melepaskan bisnismu, kalau hari ini keadaan memaksa Anda terpisah dari seseorang, kalau hari ini Anda harus merelakan harta bendamu, uangmu, dan lain-lain, relakan saja. Dengan demikian proses perpindahan fase akan berlangsung lancar dan cepat. Tapi kalau Anda berusaha menolak apa yang alam semesta sajikan, maka Anda hanya akan menyakiti diri sendiri. Ini akan menguras semua daya Anda yang membuat Anda lelah dan terkapar. Saya melihat ada beberapa orang karena ketidaktahuannya berusaha memperjuangkan mati-matian untuk sesuatu, padahal belum tentu hal tersebut harus diperjuangkan atau dipertahankan. Bisa saja hal itu justru harus dilepaskan karena hal itu berbahaya bagi diri Anda. Dan itu terjadi karena kurangnya pengertian tentang prinsip fase di kehidupan ini. Dan yang lebih fatal, itu telah menghambat proses progres bagi diri Anda sendiri. Anda hanya akan menunda kemajuan bagi diri Anda sendiri. Manusia dilengkapi dengan hikmat dan kebijaksanaan yang agung, agar manusia dapat membedakan mana hal yang bisa dicegah atau dihindari dan mana yang tidak. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya dapat mengenali perbedaan dari dua hal tersebut? Dan inilah cara yang saya sajikan. Untuk mengenali bahwa situasi dan kondisi yang sedang Anda hadapi itu bisa dihindari atau tidak, buatlah sebuah deadline atau tenggat waktu. Contoh, dalam rentang waktu tersebut Anda harus dapat solusi terhadap persoalan yang sedang Anda hadapi. Kalau itu soal keuangan, harus ada fresh money yang masuk dalam cash flow Anda. Kalau itu tentang bisnis, maka harus ada solusi bagi keberlangsungan bisnis Anda. Dan ini berlaku untuk setiap hal yang sedang Anda alami hari ini. Buat deadline, buat rentang waktu tersebut. Jika hal baik atau angin segar datang, maka itu tandanya Anda harus mempertahankan dan merawat hal tersebut. Tapi kalau keadaan yang tersaji berbeda sama sekali, tak ada perubahan, tak ada angin segar, itu tandanya saatnya Anda ikhlas terhadap hal tersebut dan menerima apa yang akan terjadi. Itulah cara mengenalinya. Dan kalau hal itu datang, maka berbahagialah, sebab ketika satu fase telah berakhir, itu artinya fase yang baru telah dimulai. Untuk itu, persiapkanlah diri Anda dengan hal yang baru, karena syaratnya Anda harus juga berubah untuk mengenakan perlengkapan baru, ilmu baru, skill baru, perspektif baru, bukan lagi sesuatu yang lama. Karena di fase yang baru itu akan membuatmu menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia,
dan lebih